Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas aplikasi ya, database management tool ya, yaitu Antminer ya. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam pengelolaan sebuah website atau sebuah aplikasi berbasis online atau offline, itu kita membutuhkan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola database dari website yang menggunakan SQL ya, SQL atau struktur query language sebagai media penyimpanan datanya. Ada beragam jenis aplikasi yang kita bisa gunakan. Itu pada umumnya itu adalah PHP-MyAdmin ya, yang umumnya digunakan oleh orang berbasis web juga. Nah, Antminer ini merupakan sebuah aplikasi database manager dengan tampilan yang lebih sederhana, lebih ringan tentunya dibandingkan dengan PHP-MyAdmin. Keduanya merupakan database manager yang banyak digunakan oleh pemilik website ya untuk mengelola database-nya ya. Jadi Antminer itu adalah suatu aplikasi untuk pengelolaan database seperti MySQL, hampir mirip dengan PHP-MyAdmin, namun lebih sederhana dan dikemas dalam sebuah file saja ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada single PHP file. Jadi kita tidak perlu install paket macam-macam. Kita cukup download file demonya saja ya. Langsung download filenya di sini dan kita bisa langsung upload ke server kita. Jadi adapun keunggulan dari Antminer sendiri adalah dibandingkan dengan database manager lain, pengelolaan database pada sebuah website ya, setiap pengembangan atau pemilik website juga harus memiliki database manajemen ya. Jadi kita harus punya MySQL ya yang jalan di sistem kita. Jadi kalau kita cek, harusnya di sistem saya juga sudah jalan aplikasi MySQL ya. Nah, nantinya di atas MySQL ini kita sudah punya web ya. Kita sudah punya web yang bisa diakses. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk mengelola database tentunya kita kalau berbasis teks seperti ini ya. Oke, kita bisa cek database kita. Ya, namun ketika kita mengakses secara publik itu kita membutuhkan aplikasi ya untuk manajemen database-nya ya, sehingga lebih mempermudah kita. Nah, untuk mendownload Antminer ini kita bisa langsung klik di sini, download. Nah, kita bisa pilih Antminer yang terbaru ya. Yang ini versi 481. Kita bisa copy langsung linknya sini. Salin, terus kita bisa langsung masuk ke folder HTML kita ya. Folder htdoc kita itu ada di HTML. Nah, di sini kita bisa langsung widget spasi seperti ini ya. Kita langsung copy linknya yang dari website resminya. Nah, kita bisa enter. Nah, proses downloadnya harusnya jalan seperti ini. Nah, itu kapasitasnya hanya sekitar 465 KB ya. Dan kita tidak perlu install macam-macam. Oke, ini fitur-fiturnya ya. Dapat mengkoneksikan ke database menggunakan username password, dapat memilih accessing database dan membuat sebuah database baru ya. Dapat menampilkan field, melakukan index, membuat foreign key, membuat trigger dan lain sebagainya ya. Create table, alter ataupun drop tabel ataupun insert ya. Oke, sudah terinstall. Selanjutnya kita bisa rubah namanya ya, sehingga lebih mudah untuk kita panggil di web kita. Kita ubah seperti ini, antminer.php. Nah, setelah itu kita bisa langsung akses ya. Di sini di web kita itu langsung bisa kita akses /antminer.php. Nah, ini tampilan bahasanya ya. Kita bisa pilih bahasa yang kita gunakan, bisa English ataupun Indonesia. Di sini kita bisa pilih database, jadi dia mendukung banyak struktur database ya. Nah, karena di sini kita pakai MySQL, kita bisa pilih MySQL. Untuk server ya, kita bisa remote server ataupun local server ya. Nah, di sini kita akan coba login menggunakan user root. Nah, di sini kita bisa memasukkan
database-nya ya, ketika kita ingin meremote database secara spesifik ya. Ketika kita mau dia secara umum, kita tinggal pilih secara umum atau kita kosongkan saja. Oke, di sini kita bisa langsung masuk ekstensi PHP yang didukung ya. Oke, di sini kita harus install ekstensinya dulu ya. Coba kita install apt install. Oke, kita harus install ekstensinya dulu sehingga manajemen, karena ini berbasis PHP, jadi kita diminta untuk menginstal ekstensi yang dapat mengkoneksikan antara database dan modul PHP-nya ya, agar PHP bisa connect ke database. Jadi kita install paket PHP 7.4-MySQL. Selanjutnya kita bisa restart web server. Oke, setelah web server kita sudah restart, kita bisa jalankan kembali. Nah, kita tes login kembali di sini. Kita bisa masuk, harusnya sudah bisa masuk ke struktur database-nya ya. Nah, di sini kita bisa membuat database ya. Kita bisa buat basis data baru. Oke, di sini misalnya kita buat database kita, simpan. Nah, ini database sudah berhasil dibuat, kita langsung bisa buat tabel dan lain sebagainya ya. Kita buat tabel, nama tabelnya apa? Contoh atau tabel sekolah ya. Nah, di sini nama kolomnya kita bisa tambahkan nama kolom, misalnya nama kolom NUPTK, ya integer, terus panjangnya berapa ya, misalnya 15, terus nama lengkap. Oke, di sini kita bisa ganti jadi teks ya. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung simpan ya. Kita bisa langsung simpan, dan di sini kita otomatis punya database-nya ya. Lihat struktur, pilih data, atau kita bisa langsung entry data ya. Misalnya NIP-nya berapa, terus nama lengkapnya siapa. Seperti ini. Oke, kita buat random, terus kita simpan. Oke, di sini karena hanya integer, jadi kita tidak bisa inputkan karakter ya. Oke, kita simpan. Oke, sudah ada data, sudah ada namanya, dan kita bisa cek ya di database kita apakah benar sudah berhasil dibuat atau tidak. Kita show database ya, sudah ada database Walid Umar. Terus kita cek ya apakah database-nya sudah ada tabel, dan kita bisa cek tabelnya ya, select bintang from sekolah. Oke, jadi datanya sudah ada, dan penggunaan sama ya, umumnya sama dengan penggunaan PHP MyAdmin. Oke, sekian video tutorial kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.